大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 141-145 pada titik ini, Ling Tian melirik Ye Qingchen. Melihat ekspresi kecewanya, Ling Tian mau tidak mau merasa bersalah. Menggunakan skema seperti itu untuk mengelabui ahli seperti itu, apakah itu dianggap berlebihan? Namun, karena masalah sudah mencapai tahap seperti itu, penyesalan tidak cukup untuk menghentikan Ling Tian. Selain itu, hanya untuk beberapa berita dan informasi, Ling Tian tidak memiliki pikiran buruk terhadapnya. Ini berhasil menenangkan hati nurani Ling Tian yang bersalah, dan dia terus bergumam, Ling Tian membenci kenyataan bahwa saya bertemu Tuan pada waktu yang begitu larut, dan membenci kenyataan bahwa saya tidak bisa tinggal sepanjang malam untuk berbicara dengan Tuan. Jika Tuan tidak memandang rendah Ling Tian, maukah Anda datang ke kediaman saya dan berdiskusi tentang kehidupan sambil menikmati anggur? Mendengar tawaran seperti itu, Ye Qingchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Terutama ungkapan, menikmati anggur, itu benar-benar menghilangkan perasaan tertekan yang mungkin dia rasakan. Dia tertawa terbahak-bahak ketika dia berteriak, kata-kata macam apa itu, undangan dari bangsawan muda sendiri, kamu tidak bisa lebih senang menerima ini. Di bawah kegembiraannya, dia secara tidak sadar mengubah istilah bicaranya, dari, orang tua ini, yang sombong menjadi, kamu ini. Tanpa sadar, dia sudah memperlakukan Ling Tian dengan alasan yang sama dengannya, bukan sebagai seseorang dari generasi junior. Ling Tian tersenyum sebagai tanggapan dan memberi isyarat dengan tangan ke arah pintu masuk sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, maka junior akan membantu senior ini mengangkat papan namanya dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan lebih banyak bisnis. Mendengar kalimat ini, Ye Qingchen tertawa terbahak-bahak hingga janggutnya berkedut tak terkendali. Aku ragu, dengan namamu sebagai celana sutera nomor 1, memegang papan namaku tidak akan menghasilkan bisnis lagi bagiku, aku khawatir. Hahaha, adik, ini merampas bisnisku, jika kamu ini habis uang untuk membeli anggur di masa depan, aku akan datang mengetuk kediamanmu sebagai gantinya. Hahaha, kapanpun senior datang, junior ini akan menyapu bersih lantai untuk menyambutmu. Hanya saja junior ini punya penginapan kecil. Kuharap senior tidak keberatan, Ling Tian berbicara sambil menyeringai. Keduanya bercanda dan bercanda, tetapi tersembunyi di dalam kata-kata mereka ada sedikit kebenaran, dilemparkan di tengah-tengah basa-basi palsu. Sementara percakapan mereka terdengar seperti kata-kata ringan, mereka juga bisa dianggap sebagai pernyataan serius. Keduanya kembali tertawa terbahak-bahak di akhir pembicaraan mereka. Setelah momen tawa, Ye Qingchen tiba-tiba berbicara, bangsawan muda, kita berbicara satu sama lain secara formal seolah-olah kita sengaja membuat perbedaan. Jika Anda tidak membenci peramal ini di sini, bagaimana kalau Anda memanggil saya lebih tua saudara laki-laki, dan mulai sekarang aku memanggilmu adik laki-laki? Bagaimana kedengarannya? Ling Tian berseri-seri, adik laki-laki ini awalnya ingin mengungkit hal ini, tetapi takut bahwa seorang ahli seperti kakak laki-laki tidak akan setuju untuk memiliki hubungan dengan seseorang dari debu fana seperti adik laki-laki. Karena saya takut menyinggung Anda, aku sudah menyimpannya. Karena kakak laki-laki sudah berbicara begitu, ini benar-benar menghangatkan hati adik laki-laki ini, haha. Ye Qingchen senang melampaui kata-kata, berpura-pura menggertak sambil bercanda, omong kosong, apakah kakak laki-laki terlihat seperti orang seperti itu? Ling Tian buru-buru meminta maaf sambil menertawakannya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, kamu tidak perlu rendah hati, jika bukan karena anggur surgawiku, aku mungkin tidak akan melihat bayanganmu. Sekarang, melihat Ling Tian meminta maaf dengan sungguh-sungguh, Ye Qingchen terkekeh, adik laki-laki tidak perlu menahan kritikmu. Kakak laki-laki di sini jarang bertemu siapapun dalam 10 tahun terakhir, jadi penuh dengan kesombongan yang bodoh. Aku bodoh dan sempit jika bukan karena aku datang ke Sky Bearing kali ini, aku tidak akan menyadari bahwa surga telah melahirkan pemuda yang begitu halus dan berprestasi seperti dirimu. Meskipun kata-katanya mengakui kesalahannya, itu membawa sedikit kesunyian dan kesepian. Melihat bahwa Ye Qingchen sama sekali tidak menghindari tabu, Ling Tian hanya bisa tersenyum masam. Tindakannya menunjukkan betapa jujur dan terbukanya dia, dan ini meningkatkan beberapa poin lagi untuknya di hati Ling Tian. Keluar dari kamar pribadi,
keduanya disambut oleh berbagai penjaga yang berdiri dan membungkuk. Suara ini mengingatkan para wanita yang duduk di ruang pribadi lainnya. Mereka berdiri dengan tergesa-gesa dan keluar dari kamar mereka. Ling Tian merasa sangat ceroboh dan tidak khawatir. Dengan kilasan tubuhnya, dia muncul di belakang Ye Qingchen, mendorongnya ke depan sambil menyeringai, "Ini adalah Tuan Ye, mulai hari ini dan seterusnya, karena dia adalah kakak laki-laki saya yang disumpah, ketika kalian melihatnya, Anda harus memberi hormat juga." 2. Saat dia berbicara, semua orang kecuali Ling Chen berubah ekspresi. Ini terutama terjadi pada penjaga keluarga Ling. Mereka semua bertanya-tanya penyakit mental macam apa yang telah menyerang bangsawan muda itu lagi, untuk menurunkan statusnya ke titik di mana dia menerima penipu yang meragukan sebagai saudara angkat. Adapun pengawal keluarga Yu, mereka berpikir tentang bagaimana bocah celana sutra yang malang ini mungkin ditipu oleh penipu ini. Namun, meskipun ini bukan masalah besar, tidak ada yang berani berbicara karena takut Ling Tian akan marah karena penghinaan, mengarahkan kemarahannya kepada bawahannya. Bukankah mati dengan cara seperti itu merupakan ketidakadilan? Jadi, mereka semua berdiri di samping, memandangi pemandangan itu seolah-olah itu adalah sebuah komedi. Penjaga keluarga Ling hanya bisa memberi hormat sekali lagi, berteriak, memberi hormat kepada Tuan Ye. Yang terakhir menanggapi dengan anggukan kepala, tidak terlalu tunduk atau sombong. Senyum mekar di wajah Ling Tian, ternyata, dia sudah mempersiapkan diri secara mental untuk skenario seperti itu. Di sisi lain, wajah Yu Bingyan terlihat bingung. Apa yang Tian lakukan sampai saat ini? Apakah ada makna lain di balik ini? Mungkin penipu itu sebenarnya adalah individu berbakat yang pernah mengalami perubahan hidup. Pada lambaian tangannya, dan perintah, "Ayo kembali," dari Ling Tian, berbagai penjaga mengalir keluar dengan rapi, membuka jalan bagi mereka. Namun, Ye Qingchen mondar-mandir di belakang, meraih lengan baju Ling Tian dan berbisik, "Kamu bajingan, sejak kapan aku menjadi saudara angkatmu? Kenapa aku bahkan tidak menyadarinya?" Ling Tian tertawa terbahak-bahak saat dia menjawab, "Kakak laki-laki, kamu adalah orang yang memintaku untuk memanggilmu kakak laki-laki, dan kamu memanggilku sebagai adik laki-laki. Karena kita tidak lahir dari ibu yang sama, tanpa hubungan darah. Apapun juga, jika kita bukan saudara angkat, lalu kita ini apa?" Ye Qingchen dibuat terdiam oleh jawabannya. Meskipun dia merasa bahwa jawabannya mendorongnya terlalu jauh, dia tidak dapat menunjukkan apa yang sebenarnya terasa salah. Setelah merenung sejenak, dia hanya bisa berkata, "Untuk seseorang yang bertubuh dan juga berbakat seperti adik laki-laki, aku akan mendapat manfaat dengan memiliki hubungan yang kuat seperti adik laki-lakiku, tapi apa? Untuk seseorang setingkat kakak laki-laki, jangan bilang kamu masih mementingkan kebiasaan membakar dupa." 3. Kotau dan 9 hormat. Kata-kata dari seorang karakter, sekali diucapkan, tidak dapat ditarik kembali. Jika Anda mengatakan kita adalah saudara, maka kita, dengan matahari dan bulan sebagai penonton, langit sebagai saksi, mengapa repot-repot dengan semua konvensi plin-plan? Karena kita saling menyapa sebagai saudara, maka kita demikian. Apalagi alasan yang kita butuhkan? Melihat dia mencoba mengelak dari tanggung jawab, Ling Tian segera memotong pemikirannya, menggunakan kata-kata sombong seperti itu untuk memaksa Ye Qingchen ke titik tidak bisa kembali. Sebenarnya, Ye Qingchen tidak berniat melalaikan tanggung jawab. Namun, dia menyadari bahwa jika dia terus menolak setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Tian, itu akan terlalu shock dan tidak masuk akal baginya. Karena itu, dia hanya tersenyum dan berkata, "Adik, kamu memang memiliki lidah yang tajam." Orang seperti apa Ye Qingchen itu? Dia segera mengetahui fakta bahwa Ling Tian mencoba menyeretnya ke perahu yang sama dengan dirinya, menggunakan dia untuk mencapai kemampuannya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa sebenarnya sangat menyenangkan memiliki orang seperti Ling Tian sebagai saudaranya, dan bukannya ditolak, dia merasa sangat senang. Ye Qingchen telah menjalani kehidupan yang menyendiri dan melarat selama paruh pertama hidupnya, berkeliaran di mana-mana sebagai seorang gelandangan. Untungnya, dia telah bertemu dengan seorang ahli yang tiada taranya dan berhasil menumbuhkan keterampilan bela diri tingkat atas, yang memungkinkannya menggunakan bakat barunya untuk bertahan hidup. Namun, hatinya selalu kesepian dan dingin, lagi pula, semua manusia menginginkan cinta dan kehangatan. Siapa yang akan mengatakan tidak pada cinta keluarga? Meskipun dia tahu bahwa Ling Tian menggunakan dia dengan cara tertentu, memiliki semacam kerabat untuk dirawat membuatnya merasa nyaman,
tetapi asing, kehangatan di hatinya. Ling Tian tiba-tiba berdiri diam, dan menatap Ye Qingchen dengan serius saat matanya mengungkapkan ketulusan yang paling dalam. Kakak laki-laki, jika saya mengatakan bahwa saya tidak memiliki motif tersembunyi, Anda mungkin tidak akan percaya. Namun, apakah Anda percaya atau tidak, adik laki-laki ini hanya memiliki satu hal untuk dikatakan. Jika saya tidak saling berhadapan dengan seseorang, bahkan jika dia adalah eksponen bela diri teratas di dunia yang mampu membuka kemungkinan tak terbatas bagi saya masih tidak mau mengakui orang itu. Seperti kata pepatah berbunyi, nilai seekor kuda hanya ditunjukkan melalui perjalanan panjang, dan hati seseorang hanya terlihat melalui perjalanan waktu. Saya harap kakak laki-laki itu akan menyaksikan tindakan saya dan menggunakannya untuk menjalin ikatan persahabatan. Ye Qingchen terpaku di tempat, diliputi oleh emosi. Dari ketulusan dalam nada bicara Ling Tian, Ye Qingchen menyadari bahwa semua kata yang dia ucapkan itu berasal dari lubuk hatinya dan mau tidak mau merasa tersentuh dengan pernyataannya. Dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, berkata, "Adik laki-laki, aku percaya padamu sepenuhnya. Dalam hidupku, kakak laki-laki ini telah membaca dengan teliti melalui kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan aku percaya pada kemampuanku sendiri untuk membaca orang." Kepercayaan didasarkan pada ucapan seseorang. Jika tidak ada kepercayaan, bagaimana seseorang bisa mencapai kedudukan apapun di antara manusia? Mereka berdua saling memandang, menggenggam tangan mereka, tertawa terbahak-bahak. Saat keduanya berjalan keluar dari bar, awan di atas langit bagian barat sudah diwarnai merah tua. Tanpa sadar, mereka sebenarnya telah menghabiskan lebih dari setengah hari di gang kecil itu. Ling Tian memata-matai Yu Bingyan yang mengikuti di belakangnya, sangat diam, tetapi sesekali mengangkat kepalanya dengan sedikit kepahitan di matanya. Dengan memutar pikirannya dengan cepat, dia dengan sengaja memperlambat langkahnya untuk berjalan berdampingan dengannya. Yu Bingyan mengakui kehadirannya dengan mengangkat kepalanya, sebelum mulut mungilnya berubah menjadi cemberut dan menoleh ke arah lain dengan suara. Ling Tian tertawa melihat pemandangan itu. "Iya, apa ini? Bagaimana peoni tiba-tiba mulai tumbuh di mulut adik perempuanku Yaner? Meskipun terlihat bagus, ini bukan tempat untuk itu. Ayo, biarkan saudara ini memetiknya untukmu. Lain kapan kita tiba di rumah, gadis Ling Chen akhirnya akan menempatkannya di dalam vas." Saat dia berbicara, dia dengan bercanda mengulurkan tangan, siap menyentuh mulut Yu Bingyan. Yu Bingyan berusaha sekuat tenaga untuk mengontrol ekspresi wajahnya dan menepuk tangan Ling Tian ke samping, sebelum dia mengeluarkan suara, puci, dan tertawa terbahak-bahak. Dia awalnya ingin menahannya, tetapi menyadari bahwa itu sudah terlambat. Dia tidak bisa membantu tetapi menginjak kakinya dengan kejam, cemberut sekali lagi. Ling Tian terkekeh dan mencondongkan tubuh lebih dekat ke telinganya saat dia berbisik, "Yaner, sebagai teman, aku benar-benar tidak ingin menempatkanmu di tempat, jadi bagaimana kamu bisa bersedia membuat masalah untukku?" Suaranya sangat rendah sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Meskipun kalimat ini tidak menjelaskan banyak hal, kalimat itu menembus jauh ke dalam hati Yu Bingyan. Kata-kata itu masuk ke telinganya, satu persatu, dan Yu Bingyan tiba-tiba merasa kepalanya memanas. Matanya mulai berair dan hidungnya berkerut saat gelombang kehangatan membanjiri hatinya. Ternyata dia benar-benar memikirkanku. Meskipun dia sudah lama sampai pada kesimpulan ini, dia masih merasakan kebahagiaan yang luar biasa, mendengarkan kata-kata yang keluar dari Ling Tian secara pribadi. Kemarahan, kesedihan dan sakit hati yang dia rasakan sebelumnya tiba-tiba tersapu tanpa jejak, membuatnya merasa seolah-olah dia bisa bernyanyi. Menyaksikan bagaimana Yu Bingyan menundukkan kepalanya, namun diam-diam melirik ke arahnya, dengan matanya penuh kepuasan dan rasa malu. Ditambah dengan pesona femininnya, hal itu menyebabkan perasaan asmara tumbuh di dalam Ling Tian, ke titik di mana dia ingin menariknya ke pelukannya. Namun, Yu Bingyan hanya mendengus dan berkata, "Kamu pikir kamu orang seperti apa? Aku tidak mau repot-repot membuat masalah untukmu." Wajahnya tampak seperti awan merah di atas mereka saat dia berbicara, merasa panas dan memperlihatkan postur seorang gadis kecil. Dia tidak bisa membantu tetapi menghentakkan kakinya lagi, berlari ke depan dan meninggalkan gelombang aroma. "Saudaraku, kamu benar-benar telah membawa nafsu makan kakak laki-laki ini ke puncak langit." Ye Qingchen mengeluh. Setelah kembali ke rumah Ling Tian mengirim Ye Qingchen ke halaman rumahnya sendiri, menugaskan Ling Chen untuk memastikan kenyamanannya, sebelum memberikan penghormatan kepada orang tua dan kakek neneknya.
Ini adalah semacam pekerjaan rutin baginya, dan setelah bertukar basa-basi, dia pergi untuk mencari Tuan Qin juga. Ling Tian sangat mengkhawatirkan Tuan Qin, karena kematian pasangan pada usianya bukanlah pukulan kecil yang dapat dipulihkan bahkan dalam 2 atau 3 tahun. Melihatnya sehat dan bugar, penuh energi, Ling Tian akhirnya bisa santai dan bergegas kembali ke halaman rumahnya. Setelah batu di hati Yu Bingyan telah diringankan oleh Ling Tian, dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk tetap tinggal dan berpartisipasi dalam percakapan berikut. Karena itu, dia mundur kembali ke kamarnya lebih awal. Saat Ling Tian kembali ke kediamannya, Ye Qingchen sudah menunggu dengan cemas. Ling Tian tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, "Kakak, tidak perlu terburu-buru. Aku akan membiarkanmu menikmati malam ini. Untuk menikmati anggur yang enak, pertama-tama seseorang harus bersabar. Jika seseorang terlalu tidak sabar, bahkan yang paling surgawi sekalipun anggur akan terasa hambar dan tidak berasa. Jangan lupa, jika menyangkut masalah anggur, bahkan hal terkecil pun tidak akan bisa lolos dari pandanganku." Setelah kembali ke Mansion Ling, Ling Tian mengundang Ye Qingchen ke halaman rumahnya sendiri. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada Ling Chen dan pergi untuk memberi hormat kepada kakek nenek dan orang tuanya. Kemudian, dia pergi mengunjungi Tuan Qin. Sehubungan dengan kesehatan Tuan Qin, Ling Tian selalu sangat khawatir. Kematian pasangan seseorang bukanlah sesuatu yang dapat ditinggalkan seseorang dengan mudah hanya dalam beberapa tahun. Hanya setelah melihat bahwa Tuan Qin masih sehat dan perlahan mendapatkan kembali semangatnya, Ling Tian menurunkan kekhawatirannya. Yu Bingyan juga orang yang cerdas dan tahu bahwa tidak pantas baginya untuk berpartisipasi dalam setiap urusan Ling Tian. Karena itu, dia juga kembali ke kamarnya dan tidur lebih awal. Setelah Ling Tian kembali ke halaman rumahnya, Ye Qingchen sudah menunggu sampai lehernya panjang. Ling Tian tertawa dan berkata, "Kakak, jangan cemas. Aku pasti akan minum enak dengan kakak laki-laki malam ini. Tapi sebelum kita minum anggur yang enak, pertama-tama kita harus menenangkan hati kita dan menenangkan amarah kita. Jika tidak, yang terbaik anggur akan menjadi hambar bahkan jika itu masuk ke mulut kita. Jangan bilang kakak lupa tentang apa yang baru saja terjadi. Ada sedikit yang bisa lepas dari pandangan adik laki-laki ini sehubungan dengan anggur." Ye Qingchen langsung tercerahkan saat wajahnya memerah dan merasa malu. Ketertarikannya telah diganggu oleh Ling Tian dan dia memang sangat cemas saat ini. Dia tidak bisa menahan senyum. "Saudaraku, bagaimana kamu tahu begitu banyak di usia yang begitu muda? Kamu tidak terlihat seperti remaja berusia 15 hingga 16 tahun tetapi sebagai rubah berusia 60 hingga 70 tahun. Tidak, aku khawatir setidaknya kamu harus menjadi rubah licik berusia 100 tahun. Jika tidak, bagaimana kamu bisa memiliki pencapaian yang begitu cemerlang?" Keduanya tertawa bersama. Beberapa saat kemudian, Ling Chen masuk ke ruangan bersama beberapa orang lainnya, masing-masing memegang sebuah kotak kayu. Mereka masuk ke ruangan dengan hormat, meletakkan kotak itu sebelum pergi dengan membungkuk. Ling Tian kemudian menginstruksikan, "Chener, pergi dan ambil beberapa camilan anggur." Ling Chen mengakui dan berjalan keluar ruangan. Setelah kotak kayu memasuki ruangan, Ye Qingchen merasa bahwa ruangan kecil ini tiba-tiba dipenuhi dengan aroma anggur yang pekat dan unik. Terkadang tampak begitu anggun, terkadang tampak begitu padat. Tampaknya seolah-olah berada di luar dunia sekuler tetapi seolah-olah dimabukkan dengan urusan duniawi. Wewangian dari banyak anggur yang berbeda bercampur satu sama lain, namun aroma dari setiap anggur begitu berbeda. Dari hanya aroma anggur, itu sudah melampaui anggur lain yang pernah dicicipi Ye Qingchen dalam hidupnya. Dengan hanya mencium aroma anggur, Ye Qingchen merasa seluruh tubuhnya ringan dan melayang. Melihat 6 kotak kayu di depannya, dia langsung tahu bahwa ada 6 kendi arak di depannya. Memikirkan bagaimana dia bisa mencicipi anggur berkualitas dari dunia lain, dan benar-benar beruntung mencicipi 6 di antaranya, kondisi mental Ye Qingchen yang awalnya stabil dan tenang mulai menjadi bingung. Dia mengelus janggutnya dengan tangannya karena matanya sudah terpejam karena mabuk. Pintu kemudian terbuka lagi dan Ling Chen masuk dengan membawa piring batu giok kecil. Di tengah nampan, ada piring yang terbuat dari batu giok putih. Piring itu diisi dengan bola-bola bulat berukuran kacang yang berwarna merah. Ye Qingchen kemudian teringat tentang apa yang dikatakan Ling Tian tentang camilan anggur asli. Dia tidak bisa tidak melihat dengan rasa ingin tahu padahal luar biasa apa yang akan dibawa oleh Santo anggur muda ini sebagai camilan anggur asli.
Melihat ke atas, mata Ye Qingchen melebar saat rahangnya terjatuh karena terkejut. Hanya setelah beberapa saat dia melihat Ling Tian, menunjuk ke piring dengan jarinya yang gemetar. Saudara, ini, apa yang kamu bicarakan tentang camilan anggur asli?" Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di tengah piring giok putih yang dirancang dengan rumit, itu diisi dengan lebih dari 100 kacang yang dikupas. Ling Tian tersenyum dan mengangguk, "Benar." Kata-kata yang dia ucapkan dengan percaya diri dan seolah-olah itu hanya bisa diharapkan. Ye Qingchen merasakan bola kemarahan muncul di hatinya. "Anda mengundang saya ke tempat Anda hanya untuk makan kacang. Anda, apakah Anda membodohi saya? Kakak, sepertinya kamu masih, mungkin aku hanya bisa mengatakan bahwa kakak suka minum tapi tidak tahu cara minum." Ling Tian tersenyum sangat dalam. "Kenapa begitu? Kamu ini ingin mendengar alasannya?" Ye Qingchen sama-sama marah tetapi menganggapnya sebagai lelucon. "Orang tua ini telah minum anggur seumur hidup saya dan Anda benar-benar berani mengatakan bahwa saya tidak tahu cara minum. Saya ingin mendengar alasan apa yang Anda miliki." Tanpa sadar, dia mengubah cara dia menyapa dirinya kembali, seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa persaudaraan mereka akan berakhir di sini jika Ling Tian tidak dapat memberinya jawaban yang memuaskan. Bagi semua orang yang menyukai anggur, minum anggur adalah sejenis kenikmatan dan mencicipi anggur adalah batas tertinggi. Anggur pasti mengandung asam dan manis kehidupan. Anggur pasti mengandung kepahitan dan pedasnya dunia. Ratusan dari berbagai emosi dunia semuanya dapat disajikan dalam segelas anggur. Orang yang berbeda dengan karakter yang berbeda akan dapat merasakan rasa yang berbeda dari segelas anggur yang sama. "Apa pendapat kakak tentang itu?" Ling Tian berkata dengan percaya diri saat dia memulai teorinya tentang anggur. Alis Ye Qingchen berkerut saat dia menganggukkan kepalanya. Baik itu mencicipi atau meminum wine, satu-satunya permintaan dari setiap peminum wine adalah memiliki wine yang enak. Jika disertai dengan hidangan apapun, itu dapat membuat wine kehilangan rasa aslinya dan menyebabkan seseorang tidak dapat sepenuhnya hargai rasa anggurnya. Tetapi jika seseorang meminum anggur tanpa ada yang menyertainya, itu akan membahayakan tubuh dan memabukkan pikiran. Dengan demikian, hanya ada beberapa hidangan yang tidak mempengaruhi rasa anggur yang dapat disebut camilan anggur terbaik. Kacang ini tidak memiliki rasa yang kuat dan rasanya alami dan halus. Ini bisa dikatakan sebagai camilan anggur terbaik. Pertama, tidak akan merusak rasa anggur. Kedua, itu tidak akan membahayakan tubuh. Inilah alasan mengapa adik laki-laki ini berpikir itu adalah camilan anggur terbaik. Sementara senyum terpampang di wajah Ling Tian, ada semburat kenangan di matanya. Ketika dia berada di lubang keputusasaan di kehidupan sebelumnya, seni bela dirinya lumpuh dan dibuang dari sekte, dia hanya bisa merasakan keputusasaan dan keputusasaan di dalam hatinya. Jika bukan karena kacang yang ditanam di bawah tanah, Ling Tian mungkin akan mati kelaparan, apalagi membalas dendam di masa depan. Hanya dari alasan ini saja, sudah cukup bagi Ling Tian untuk mengenali kacang tanah sebagai camilan anggur terbaik di dunia. Sementara kata-katanya logis, bagaimana mungkin kacang adalah satu-satunya hidangan di dunia yang tidak merusak tubuh dan rasa anggur? Jika Ling Tian mengatakan hal seperti itu di kehidupan sebelumnya, dia mungkin akan langsung tenggelam dalam kulit pisang dan semangka. Tetapi ketika Ye Qingchen mendengar apa yang dikatakan Ling Tian, dia merasa seolah-olah Ling Tian sangat masuk akal. Saat ini, dia merasa bahwa remaja ini benar-benar sesuai dengan namanya sebagai Santo Anggur. Kakak memang masuk akal. Dibandingkan dengan kedalaman pengetahuan kakak, kakak ini di sini dapat dikatakan telah menjalani hidupku dengan sia-sia. Aku memang seseorang yang hanya suka minum anggur. Ye Qingchen mengeluh. Kakak terlalu memujiku. Ling Tian kemudian melirik Ling Chen sebelum melanjutkan, hari ini, adik laki-laki ini telah meminta gadis ini untuk mengeluarkan 6 anggur berkualitas yang diseduh sendiri oleh adik laki-laki ini. Aku akan menemani kakak laki-laki untuk menatap bulan sambil menikmati anggur. Hahaha, aku akan senang melakukannya. Ye Qingchen tertawa terbahak-bahak. Melihat ke-6 kotak kayu itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memainkan jari-jarinya dengan cemas saat dia meneteskan air liur. Ling Tian tersenyum dan memberi isyarat. Kemudian, Ling Chen berjalan mendekat dan membuka peti kayu pertama, mengeluarkan sebotol anggur. Sementara mereka semua diseduh olehnya secara pribadi, Ling Tian juga tidak berani gegabah. Dia mengambil kendi anggur dengan hati-hati dan membuka segel kendi. Pada saat itu, aroma pekat meresap keluar dari kendi,
memenuhi ruangan dengan aroma wine yang pekat. Saat Ling Tian memiringkan kendi, anggur bening dan lembut dituangkan dari kendi. Sampai akhir, Ling Tian mengangkat kendi anggur lebih tinggi dan lebih tinggi saat garis anggur yang dituangkan menjadi semakin tipis. Tetapi bahkan sampai setipis benang, garis anggur tidak pernah terputus. Adik laki-laki ini menyebut anggur ini, jiwa abadi yang mabuk. Itu dibuat dari sari 5 tanaman berbeda, berjemur di bawah sinar matahari dan mengeringkan udara selama 3 hari 3 malam. Kemudian difermentasi dan diseduh masing-masing 9 kali. Setelah itu yang mana, anggur dikubur ke dalam bumi selama 3 tahun untuk menghilangkan kepedasan anggur dan meningkatkan kepadatan dan kekentalan anggur. Kakak, saya ingin tahu apakah anggur ini sesuai dengan keinginan Anda. Ye Qingchen mengambil segelas anggur seperti itu adalah harta karun, karena tangannya yang biasanya stabil mulai bergetar. Dia kemudian mengangkat gelas ke bibirnya dan menyesap sedikit anggur. Pada saat itu, dia merasakan cairan hangat yang aneh mengalir ke tenggorokannya saat gelombang kehangatan memenuhi tubuhnya dengan kenyamanan. Dia kemudian merasa seperti jiwanya melayang di awan saat dia memejamkan mata dan mengenang rasanya. Baru setelah beberapa lama kemudian dia membuka matanya dengan cahaya terang, anggur yang enak. Ini memang salah satu dari jenisnya dan sesuai dengan namanya. Ling Tian tersenyum dan melambaikan tangannya. Ling Chen kemudian berjalan ke depan dan menggeser gelas itu menjauh dari Ye Qingchen. Dia kemudian meletakkan cangkir yang terbuat dari batu giok putih di depannya dan nampan berisi air jernih. Pada saat itu, Ye Qingchen mengungkapkan ekspresi bingung. Di sampingnya, Ling Tian telah meletakkan kendi, jiwa abadi yang mabuk, dan mengambil kendi anggur lagi. Dia kemudian tersenyum, kakak, adik laki-laki ini tidak mencoba untuk mengada-ada. Ketika seseorang minum banyak jenis anggur sekaligus, yang terbaik adalah mengganti ke cangkir yang berbeda untuk anggur yang berbeda. Anggur yang baik pasti harus ditemani dengan gelas yang halus. Gelas yang halus akan dapat membantu mengeluarkan rasa anggur. Kakak, tolong bilas mulut Anda terlebih dahulu agar Anda dapat merasakan rasa anggur berikutnya dengan lebih baik. Jika rasa kedua anggur akhirnya tercampur satu sama lain, bagaimana Anda bisa merasakan keindahan anggur berikutnya? Dengan pencerahan, Ye Qingchen berkata, itu benar, pepatah, mendengar kata-kata seorang pria mengalahkan 10 tahun belajar, memang benar. Kalimat sederhana dari Anda ini telah mengalahkan pengetahuan saya selama puluhan tahun. Dia kemudian mengangkat air jernih dan berkumur sebelum duduk kembali tegak. Anggur yang mengalir keluar dari kendi Ling Tian seperti jus kental dengan aromanya yang memenuhi ruangan. Anggur berwarna kuning muda, membuatnya tampak sangat royal dan ilusi. Anggur ini disebut wewangian Luna. Ling Tian berkata dengan tenang, ini terbuat dari sari kasia bulan ke-8 disertai dengan sari 5 biji-bijian yang berbeda. Kemudian diseduh dan difermentasi masing-masing 9 kali dan dikubur di bawah pohon kasia setidaknya selama 3 tahun sebelum anggur ini dibuat. Terbentuk, kakak, tolong coba segelas. Ye Qingchen sudah lama kehilangan kata-kata karena shock. Meminum gelas kedua, anggur yang enak dan nikmat meluncur ke tenggorokannya dan masuk ke perutnya. Ye Qingchen menutup matanya, tidak mau membukanya bahkan setelah waktu yang lama. Dia kemudian berkata dengan nada melamun, anggur ini memang sesuai dengan namanya, Luna. Aroma anggurnya begitu murni dan mulia, meresap ke dalam jiwa seseorang setelah meminumnya. Menutup mata, aku bisa merasakan seolah-olah tubuhku ringan dan mengambang, seolah-olah aku berada di istana bulan. Saudaraku, kamu telah membuat saudara ini dalam masalah. Ye Qingchen menghela nafas dalam hatinya saat setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Setelah meminum anggur ini, sejak zaman kuno, orang bijak hanya ditemani oleh kesendirian. Hanya mereka yang minum meninggalkan reputasi di samping nama mereka. Tetapi bahkan orang bijak ini tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat mengenali semua anggur di dunia. Saudaraku tidak perlu berkomentar seperti itu, coba ini dulu. Dengan kibasan lengan bajunya, kendi anggur lain muncul di tangan Ling Tian. Membuka segel, gelombang aroma halus seperti mimpi memenuhi ruangan. Seperti mimpi, seperti ilusi, terkadang nyata, terkadang abstrak, penuh dengan segudang perubahan. Adik laki-laki ini menyebut anggur ini, hati perawan. Ling Tian kemudian menatap Ling Chen sambil tersenyum dan dia tidak bisa menahan senyum malu-malu. Satu hal di dunia yang tidak pernah dipahami adalah hati seorang gadis. Terkadang berawan, terkadang hujan, terkadang marah, terkadang bahagia.
Dibandingkan dengan hati kompleks seorang wanita yang sudah menikah, itu bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Ini anggur dibuat setelah 2 tahun kerja keras, terbentuk dari intisari 100 bunga, aroma 6 buah dan jiwa dari 5 butir, setelah 9 putaran fermentasi dan pengukusan, disegel dan direndam dalam kolam sedingin es untuk menyerap esensi dunia. Hanya setelah merendamnya selama 5 tahun, paling tidak, dapat dianggap lengkap. Ada total 9 kendi anggur ini dan mereka disegel selama total 9 tahun, mendapatkan nama, Hati 99 Gadis. Di tengah nama menyembunyikan kepahitan, asam, manis dan pedas ketika seorang gadis tumbuh naik. Saat seseorang meminum anggur ini, sosok, gadis tetangga, yang lucu, nakal, pemarah, sedih, dan mengkhawatirkan akan muncul di hati. Setelah meminum seteguk anggur ini, seseorang tanpa sadar akan merasakan jantung mereka berdebar kencang, pikiran panjang dan goyang jiwa. Untuk membiarkan kakak laki-laki bersenang-senang hari ini, saya membuat pengecualian untuk mengeluarkan kendi. Ye Qingchen menutup matanya sambil berpikir sambil mengutak-atik janggutnya. Beberapa saat kemudian, dia tersenyum dan menghela nafas. Hanya dengan mendengar uraianmu, saudara bodoh ini sudah mabuk sebelum meminumnya. Anggur yang enak, biarkan aku mencobanya. Mengangkat gelasnya, anggur di dalamnya berwarna hijau seperti batu giok dan putih seperti sutra. Di permukaan anggur, sepertinya ada lapisan kabut yang melayang-layang untuk membingungkan indera seseorang. Itu seperti putri cantik dalam keluarga sederhana, penyayang tapi pemalu. Ingin mengundang seseorang namun menolaknya, ingin menolak seseorang namun mengundangnya. Anggur keempat ini disebut darah pahlawan. Ling Tian kemudian mengganti kendi anggur dan nadanya berubah menjadi serius. Kepedasan anggur ini melambangkan kepahitan dan rasa sakit yang diderita di medan perang. Alkohol pekat seperti ambisi diam yang ingin meledak. Warna anggur itu seperti darah seorang pahlawan. Saat anggur ini memasuki perut, itu seperti genderang perang yang menggema memecahkan kesunyian malam, meningkatkan moral pasukan saat mereka mengeluarkan teriakan perang yang menggemparkan bumi dan menyerbu ke dalam pertempuran. Anggur ini pasti akan jatuh dalam satu suap. Seorang pahlawan besar dan gagah meminum darah musuhnya, tanpa sedikitpun air mata terlihat. Mata Ye Qingchen yang awalnya berkabut dan mabuk menyala dan dia mengangkat gelas anggur di depannya. Dia meminum anggur merah darah di depannya dalam satu tegukan dan merasa seperti pisau panas baru saja menusuk perutnya. Pada saat itu, tubuhnya mulai gemetar dan keringat mengalir di wajahnya. Setelah anggur memasuki perutnya, dia merasa seolah-olah ada bola api yang keluar dari perutnya. Dia tidak bisa tidak merasakan rasa kepahlawanan muncul di hatinya dan tidak bisa lagi menekan rasa tertekan itu. Dia tidak bisa membantu tetapi meraung keras. Suaranya terdengar seperti guntur, bergema di seluruh ibu kota di malam hari, menyebar jauh dan luas. Di Sky Bearing City, ribuan orang terbangun dari mimpi mereka. Ling Tian terkejut dan tidak pernah membayangkan bahwa reaksi Ye Qingchen akan begitu hebat. Hahaha, anggur yang enak. Seolah-olah semangat kesatria yang telah dia tekan selama bertahun-tahun telah dilepaskan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menuangkan segelas lagi untuk dirinya sendiri sambil berteriak, anggur baik. Kakakku memang orang yang emosional. Ling Tian tertawa dan matanya berbinar, karena kakak memiliki ambisi seperti itu, maka, maafkan kata-kata adik laki-laki ini, dia tidak lebih dari bahan tertawaan untuk diejek selama berabad-abad. Kakakmu masih memiliki kesadaran diri. Hidup ini, saya bisa menjadi seorang pertapa, saya bisa menjadi ksatria yang sopan, saya bisa menjadi pahlawan, tapi saya tidak bisa mencari kekayaan dan kehormatan. Ini bukan tentang apakah saya berani, atau memiliki kemampuan, untuk melakukannya atau tidak. Aku hanya tidak punya keberuntungan, hehehe. Ye Qingchen mengeluarkan tawa mencela diri sendiri, sebenarnya, bukan hal yang buruk bahwa aku tidak memiliki takdir untuk melakukannya. Setidaknya, jangan bicarakan ini lagi. Masih ada 2 anggur lagi, jenis apa anggur yang enak bukan? Jangan buat aku tegang lagi. Biarkan kakak laki-laki ini memperluas wawasannya. Adik laki-laki ini pasti akan mengingat kata-kata bijak dari kakak laki-laki. Ling Tian tergerak, dari ribuan dan jutaan orang di dunia, berapa banyak dari mereka yang dapat mengenal diri mereka dengan baik? Berapa banyak dari mereka yang mampu mengendalikan ambisi mereka? Karena Ye Qingchen tidak memiliki ambisi seperti itu, apa gunanya mengujinya dan mencoba memaksanya? Bukankah lebih baik berteman saja dengannya? Ini juga bisa dianggap sebagai hal yang indah. Memikirkan hal ini,
Ling Tian menyerah pada rencana awalnya. Pada saat itu, ia merasa kondisi mental awalnya tegang menjadi santai. Untuk menggunakan skema duniawi seperti itu terhadap pertapa terhormat seperti Ye Qingchen, Ling Tian sebenarnya merasa bersalah di dalam hatinya. Saat dia melepaskan masalah ini, dia merasa suasana hatinya menjadi riang saat dia tertawa. Kakak benar, ini adalah kesalahanku. Adapun dua anggur lainnya, berbeda dari beberapa anggur sebelumnya. Itu adalah anggur buah. Oh, anggur buah. Anggur yang diseduh dari buah-buahan. Tapi ini tidak bisa dianggap terlalu istimewa. Menara Langit Mabuk itu juga terkenal dengan anggur buah tapi tidak bisa dibandingkan dengan anggur yang ditawarkan adik laki-laki kepadaku. Tidak, itu bisa dikatakan berada pada level yang sama sekali berbeda. Ye Qingchen kemudian meminum segelas darah pahlawan lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, anggur yang enak. Dia kemudian memandang Ling Tian dengan senyum dan tatapan kagum di matanya, saudaraku, sejak kita berdua bertemu, baru setelah tawamu itu kau benar-benar memperlakukanku sebagai saudara sejati. Ling Tian menyeringai ketika wajahnya memerah dan menjawab dengan canggung, saya harap kakak laki-laki tidak akan menyalahkan saya untuk itu. Kakak laki-laki ini lahir di pusaran air kerajaan Bantalan Langit dan tidak bisa sebebas kakak laki-laki. Jadi, saya melakukannya memang berpikir sedikit terlalu banyak. Ye Qingchen kemudian menjawab sambil tersenyum, tidak masalah. Dengan posisi gentingmu, kamu perlu lebih memikirkan hal-hal. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kakak laki-laki ini sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini dan kita hanya akan berbicara tentang anggur hari ini. Kita tidak akan membicarakan hal lain, jangan sampai kita merusak suasana. Apakah kamu tidak akan mengeluarkan anggur buahmu? Kakak laki-laki ini mulai cemas. Ling Tian tertawa terbahak-bahak dan berkata, kakak tidak perlu cemas. Adik laki-laki ini akan menjelaskannya kepadamu secara mendetail. Mereka berdua saling memandang sambil tersenyum, karena mereka akhirnya mengembangkan ikatan persaudaraan yang tulus. Dua anggur buah saya ini, salah satunya luas sementara yang lain fokus. Salah satunya dibuat dari mengekstrak sari 100 buah. Buah-buahan dipilih, dicuci, dikuliti, dihancurkan, diperiksa, direndam, diekstraksi, difermentasi, disesuaikan, disaring, dan menjalani proses rumit yang tak terhitung jumlahnya. Selama proses tersebut, hanya air sungai gunung yang paling murni yang digunakan. Setelah itu, disimpan ke dalam ember kayu dan dikubur selama 3 tahun. Aroma anggur ini harum dan manis dengan aftertaste yang kuat. Karena itu, paling baik diminum perlahan. Karena terbuat dari 100 buah yang berbeda, bisa dikatakan sangat luas dan disebut anggur 100 buah. Ling Tian menjelaskan sambil tersenyum. Oh, tapi manisnya wine itu sepertinya menghilangkan kejantanan seorang pria. Tidak peduli seberapa kuat aftertaste-nya, tidak ada gunanya meminumnya. Ye Qingchen sama sekali tidak tertarik, anggur ini masih yang terbaik, membuat darah seseorang mendidih dan bisa dikatakan sebagai anggur terbaik untuk pria. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk menuangkan segelas darah pahlawan untuk dirinya sendiri. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kakak laki-laki akan sangat menyukai darah pahlawan itu. Tapi jika itu masalahnya, kamu akan merindukan jenis anggur terakhir adik laki-laki ini. Ling Tian tersenyum. Ye Qingchen tidak dapat membantu tetapi menjawab dengan frustrasi dan kekecewaan, kamu mengatakan bahwa dua anggur terakhir adalah anggur buah. Jika yang terakhir juga anggur manis, tidak masalah jika saya tidak meminumnya. Tiba-tiba, Ling Tian tersenyum licik, kakak, jika kamu benar-benar tidak meminumnya, kamu pasti akan menyesalinya. Hais, sayang sekali untuk anggur yang indah ini. Pipi Ye Qingchen yang awalnya merah menjadi warna merah yang lebih gelap, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak suka minum anggur buah tetapi kamu masih mencoba menggodaku dengan itu. Bisakah itu lebih baik daripada darah pahlawan? Ling Tian tersenyum, tidak mungkin membandingkan kedua anggur. Tetapi jika kakak laki-laki benar-benar bersikeras untuk tidak meminumnya, kamu pasti kalah. Ketertarikan Ye Qingchen juga dipicu oleh Ling Tian, baiklah, keluarkan anggur terakhir itu agar aku menyaksikan pembuka mata. Ling Tian kemudian mengeluarkan kendi anggur terakhir dengan sungguh-sungguh dan membuka segel anggur. Saat gelombang wewangian dilepaskan, Ye Qingchen tidak bisa tidak kecewa. Ye Qingchen kemudian menjadi sedikit tidak senang, adik laki-laki mempermainkan kakak laki-laki ini. Ini hanya anggur-anggur biasa, apa istimewanya? Namun,
Ling Tian tampaknya tidak peduli dengan ketidaksenangan Ye Qingchen. Dia kemudian mengeluarkan gelas transparan lainnya dan menyerahkan gelas berisi anggur-anggur kepada Ye Qingchen. Saudaraku, cobalah secangkir darah manusia ini. Ye Qingchen tertegun sejenak, melihat anggur-anggur merah cerah di gelas transparan, itu tidak terlihat berbeda dari warna darah segar. Jika dia meminumnya seteguk, itu sama dengan meminum seteguk darah. Memang kuat. Ling Tian tertawa sebagai tanggapan, cahaya bulan menyinari gelas anggur yang terisi. Keinginan untuk minum tetapi pemain pipa yang terpasang mendesak, berjongkok mabuk di medan perang tidak ada yang tersenyum. Berapa banyak orang-orang lintas zaman benar-benar kembali dari perang. Di zaman sekarang ini, menikmati anggur tanpa melengkapi gelas anggur, sebenarnya adalah kehilangan kehormatan. Ye Qingchen duduk diam sambil mendengarkan, semangat heroik yang membara muncul dalam dirinya, membuat dia turun seluruh cangkirnya. Aku telah meremehkan keterampilan adik laki-laki ini sekali lagi. Darah pria yang bagus, murni namun harum, dan puisi yang bagus. Itu memang menjelaskan kualitas bawaan seorang pria. Jadi, untuk menghargai anggur sepenuhnya, seseorang membutuhkan gelas anggur untuk memamerkan keindahannya. Saudaraku, kamu memang seorang ahli anggur sejati. Kakak, pelan-pelan memuji, adik laki-laki ini belum memberimu ujian. Kamu menyebutkan bahwa kamu mahir dalam pengambilan sampel anggur, tapi aku belum memverifikasi ini. Menurutmu tahun berapa anggur ini dibuat? Ling Tian memiliki ekspresi jahat, seolah bersiap untuk mempersulitnya. Ye Qingchen tidak mempermasalahkannya sama sekali dan menjawab, anggur saudara memang surgawi, jauh melebihi semua anggur biasa di pasaran. Namun, ketika berbicara tentang mengenali usia, saudara bodoh ini mungkin tidak akan kalah dari siapapun. Saya menebak jatuh tempo 3 tahun. Nada suaranya penuh percaya diri. Ling Tian mempertahankan ekspresi jahatnya, segera mendesak, benarkah? Apa kakak benar-benar berpikir begitu? Ye Qingchen berhenti sejenak. Meski kontaknya dengan Ling Tian singkat, dia bisa dikatakan lebih akrab dengan Ling Tian, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa orang yang lebih dekat dengan Ling Tian. Karena itu, dia secara alami curiga ada lebih dari yang terlihat. Dia menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan mencicipinya sekali lagi. Memang, semakin mencicipinya, dia semakin kaget. Hanya setelah beberapa lama, apakah dia bergumam pada dirinya sendiri, anggur yang membingungkan, ini jelas hanya memiliki 3 tahun kedewasaan. Tapi entah bagaimana, saya merasakan 6 tahun kedewasaan dan petunjuk lain dari kedewasaan 9 tahun. Ada sedikit usia di antara kesegaran, dan kelembutan usia ini memberi jalan ke tingkat usia yang lebih dalam. Bagaimana ini mungkin? Betapa membingungkan, membingungkan. Mengangkat kepalanya, melihat ekspresi jahat Ling Tian menatapnya, dia memarahi, sialan, kamu menggoda kakak laki-lakimu ini bukan? Cepat dan, ungkapkan rahasiamu sebelum aku menghajarmu. Ling Tian tidak berusaha memperpanjang ketegangan. Sebaliknya, dia menjawab, seperti apa yang saudara katakan, sedikit usia di antara kesegaran, dan terlebih lagi usia semakin dalam seiring berlalunya, ini cukup bagi saya untuk memuji Anda. Rahasianya terletak pada kata-kata yang Anda miliki diucapkan. 9 tahun yang lalu, saya mengubur 9 toples anggur-anggur yang baru saja mulai berfermentasi. Kemudian, saya mengeluarkannya di tahun ketiga dan menggunakan metode penguapan rahasia, mengurangi 3 toples menjadi 1. Kemudian, saya menguburnya kembali dan meninggalkannya untuk terus berfermentasi. Setelah 3 tahun lagi, saya mengulangi proses yang sama dan menguburnya kembali. Akhirnya, setelah 3 tahun lagi, satu-satunya tong yang tersisa adalah produk yang telah selesai, memiliki rasa anggur muda dan anggur tua. Sepertinya baru 3 tahun, tapi sebenarnya 9 tahun menguap dan merujuk. Mendengarkan penjelasan Ling Tian, Ye Qingchen benar-benar terlempar. Mencicipi cawan darah manusia, dia bisa merasakan emosinya melonjak, terasa manis namun asam. Dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia menemukan anggur abadi yang jarang dilihat dan didengar, dan dia mau tidak mau minum beberapa cangkir lagi. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa metode untuk menguapkan anggur yang difermentasi, menggabungkan 3 menjadi 1, hanya berfungsi untuk lebih meningkatkan kandungan alkohol dari anggur, hingga 10 kali lipat dari norma. Selain itu, sejumlah besar anggur yang dia cicipi sebelumnya, hanya berfungsi sebagai fondasi, sampai pada titik di mana bahkan energi internalnya sendiri tidak dapat mengendalikan keracunannya. Pada saat Ye Qingchen menemukan ada sesuatu yang salah,
dia sudah mulai merasa bingung, kehilangan kekuatan apapun. Dia hanya bisa bersandar di atas meja dengan santai, bergumam, dalam keracunanku, aku akan mengunjungi Monarch of Dreams, tapi aku menunggu munculnya anggur baru keesokan harinya, sebelum dia berhenti bergerak sama sekali. Sejak mereka mulai minum, Ye Qingchen sebenarnya bahkan tidak pernah menyentuh hidangan pelengkap yang indah sekalipun. Ling Tian menggelengkan kepalanya, kakak laki-lakinya yang baru ditemukan memang dianggap sebagai orang yang luar biasa, dia bahkan bisa jatuh pingsan dengan gaya seperti itu. Pada saat yang sama, dia sangat memuji dirinya sendiri, bahwa dia sebenarnya bisa dianggap sebagai ahli anggur itu sendiri. 5 anggur pertama yang dikeluarkan oleh Ling Tian tidak diragukan lagi merupakan pengecualian dari anggur yang luar biasa. Tapi mereka semua dibuat oleh master dari dunia sebelumnya dan Ling Tian tidak merasa bangga hanya dengan meniru metode mereka. Namun, anggur terakhir, darah manusia, didasarkan pada novel, Pengembara yang Tersenyum dan Bangga, 1, yang telah dia baca di dunia sebelumnya. Meskipun anggur buatannya sendiri tidak dapat mengalahkan anggur berkualitas berusia ratusan tahun itu, ia memiliki bentuk kehalusan yang berbeda. Setiap proses penguapan kebetulan merupakan anggur berkualitas berusia 3 tahun, 3 tahun setelah 3 putaran penguapan, diikuti oleh 3 putaran terakhir fermentasi, upaya yang dibutuhkan pasti tidak di bawah anggur terkenal itu. Aliran pemikiran ini memungkinkan Ling Tian untuk mendobrak batasan. Proses anggur dimulai ketika Ling Tian baru berusia 5 atau 6 tahun, melirik Ye Qingchen yang tidak sadarkan diri, Ling Tian hanya bisa menepuk kepalanya dan mencaci dirinya sendiri. Bagaimana mungkin anggur yang dia keluarkan dibandingkan dengan anggur encer yang disajikan di luar? Terutama darah pria, yang memiliki kandungan alkohol 10 kali lebih kuat. Selain itu, untuk terus mencicipi semua anggur yang sangat kuat ini, bahkan jika Ye Qingchen memiliki toleransi sebesar lautan dan juga energi internal yang sangat murni, dia tetaplah manusia fana. Tidak mabuk akan menjadi bagian yang aneh. Ling Tian tersenyum sedih saat dia mendukung tubuh besar Ye Qingchen dengan mudah. Di sampingnya, Ling Chen tertawa, seperti yang disebutkan bangsawan muda, Tuan Ye ini memang orang yang luar biasa, berpikiran sederhana untuk suatu kesalahan, tetapi sangat menarik, hehe. Ling Tian juga tertawa, berpura-pura menegurnya, kamu Nona, bagaimana kamu bisa berbicara omong kosong seperti itu? Bersihkan tempat ini, aku akan mengirim Tuan Ye ke kamar tamu dulu. Ling Chen menjawab dengan suara lembut yang tidak biasa, sedikit kekecewaan terlihat di matanya, ditambah dengan sedikit rasa malu. Wajahnya tiba-tiba memerah, dan matanya berubah licik saat dia menghindari tatapan Ling Tian. Ling Tian tidak bisa tidak merasakan sesuatu yang salah, apa yang membuat Ling Chen malu. Ternyata, gadis Ling Chen itu sebenarnya sedang mengalami mekarnya cinta. Melihat Ye Qingchen kedinginan di kamar Ling Tian sendiri, dan merasakan tatapan panas Ling Tian padanya, pikirannya menjadi liar dan membayangkan bahwa Ling Tian akan memilih untuk tidur di kamarnya karena dia tidak punya tempat untuk beristirahat malam itu. Saat ini, hatinya 3 bagian gembira, 3 bagian malu, 3 bagian gugup dan 1 bagian berharap. Namun, setelah mendengar kata-kata Ling Tian, dia menyadari bahwa dia terlalu banyak membayangkan sesuatu dan karenanya merasa malu, meskipun Ling Tian tidak menyadarinya. Sementara Ling Tian diberkati dengan kecerdasan yang luar biasa, pada akhirnya dia masih perawan 2 kehidupan, bagaimana dia bisa memahami pikiran seorang wanita. Dia memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dengan bingung, sebelum memutuskan untuk meletakkannya di belakangnya. Dia kemudian mencium bibirnya dengan lembut dan memuji, betapa harumnya. Ini sebenarnya lebih harum daripada anggur paling luar biasa yang pernah saya rasakan, haha. Mengabaikan reaksinya menghentakkan kakinya dan cemberut kesal, Ling Tian menyeret Ye Qingchen dan berjalan menuju ruang tamu. Namun, dia disambut dengan pemandangan Sue Leng dan saudaranya saat membuka pintunya. Keduanya berdiri di sana, dengan ekspresi berat, seolah menunggu musuh. Hati Ling Tian berkedut ketakutan pada awalnya, tetapi segera rileks ketika dia menyadari itu mungkin karena teriakan Ye Qingchen, yang menarik masalah sekarang. Melihat ekspresi mereka, Ling Tian mau tidak mau merasa tersentuh. Teriakan gemilang dari Ye Qingchen, bergema di seluruh langit dengan prestise yang luar biasa, sepertinya mengingatkan banyak orang. Dia memang terlalu ceroboh, pada tahap ini di mana Sky Bearing berada dalam keadaan xenofobia, memperlakukan semua orang sebagai musuh mereka, penampilan ahli seperti itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari berbagai keluarga besar.
Ini terutama terjadi pada keluarga Yang. Bagaimana reaksi mereka? Ling Tian bisa merasakan sakit kepala datang, sepertinya keluarga Ling akan terlempar ke laut dalam pada pagi hari. Apakah dia yang mengeluarkan teriakan keras tadi? Sueleng melirik Ye Qingchen yang tidak sadarkan diri di dada Ling Tian, ekspresinya penuh kepanikan. Dari teriakan sebelumnya, mereka tahu bahwa kekuatan orang ini seharusnya sudah masuk ke Saint Realm dan seseorang yang, bahkan dengan bergabung dengan saudaranya, mereka tidak akan pernah bisa berharap untuk mengalahkan. Bahkan sekarang, melihat dia mabuk dan tidak sadarkan diri, mereka tidak berani menurunkan kewaspadaan mereka. Sinar niat membunuh dingin samar-samar muncul di mata Ling Tian. Jika keduanya ingin melakukan sesuatu yang tidak diinginkan pada Ye Qingchen, maka tidak perlu kata-kata. Bahkan jika dia harus menyinggung Yu Bingyan secara terbuka, dia harus membungkam. Mereka berdua, ini adalah wilayahku, Ling Tian. Tidak peduli siapa Anda, atau dari mana Anda berasal, jika Anda naga, sebaiknya Anda tetap melingkar. Jika Anda seekor harimau, sebaiknya Anda tetap rendah di tanah. Untuk menggunakan nada seperti itu terhadap seseorang yang saya undang, Anda pasti lelah hidup. Itu orang tua di sini. Sebelum Ling Tian sempat berbicara, suara dingin terdengar. Ye Qingchen, yang menutupi tubuhnya, telah membuka matanya sedikit. Sementara dia tetap dalam kabut mabuk, sinar cahaya yang menembus masih ada di matanya menyebabkan wajah kedua penjaga itu berubah. Apakah Anda punya saran untuk saya? Saat tangan Ling Tian menyentuh Ye Qingchen, dia sudah bangun, ini adalah perasaan akut dari seorang ahli yang tiada taranya. Meskipun dia mabuk sampai pusing, kewaspadaan seorang ahli telah lama terukir jauh di dalam tulangnya, selalu hadir. Melihat keduanya memblokir jalan Ling Tian, dia ingat bahwa Ling Tian masih menyembunyikan kekuatannya sendiri, dan dengan demikian berinisiatif untuk berbicara. Tidak hanya itu, dia tahu bahwa jika Ling Tian bergerak, dua orang di depannya pasti akan mati. Ini karena Ling Tian tidak akan pernah membiarkan siapapun di luar lingkarannya mengetahui rahasia terbesarnya. Untuk seseorang yang baik hati seperti Ye Qingchen, dia tidak tahan melihat mereka berdua mati hanya karena teriakan acak dari dirinya sendiri. Karena dia merasakan tanda-tanda pertama niat membunuh yang terpancar dari Ling Tian, dia mengambil kesempatan untuk berbicara sebelum Ling Tian bisa. Saya tidak berani, bolehkah saya meminta nama belakang senior yang terhormat ini? Rasa bahaya mulai muncul dari hati Sueleng, seolah-olah dia berhadapan langsung dengan binatang buas berbisa di tengah memilih mangsa untuk dimakan. Dalam sekejap, kedua baju penjaga itu dipenuhi keringat. Namun, untuk memastikan keamanan putri mereka harus mengungkap latar belakang ahli yang tidak diketahui ini, karena jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada sang putri, bahkan dengan 100 kematian, mereka berdua tidak akan dapat menebus kejahatan mereka. Mereka berdua tidak menyadari bahwa rasa bahaya ini sebenarnya berasal dari Ling Tian dan bukan dari Ye Qingchen yang dia pegang. Ling Tian berbicara dengan acuh tak acuh, ini adalah saudara laki-laki saya yang disumpah, mohon maafkan kami, tuan-tuan, karena saya perlu mengirim saudara laki-laki saya ke kamar tamu untuk beristirahat. Dia mengerti niat Ye Qingchen dan dia, bagaimanapun, tidak mau bergerak ke arah kedua pria itu. Sementara mereka membuatnya tidak nyaman, mereka hanya setia dengan kesalahan pada Yu Bingyan dan hanya menjalankan tugas mereka dengan kemampuan terbaik mereka. Karena itu, kecuali dipaksa sampai tidak bisa kembali, Ling Tian tidak mau melenyapkan keduanya. Saya mengerti, namun, ini menyangkut keselamatan puteri saya. Sementara saya tahu saya melangkahi batas saya masih harus melakukannya. Mohon maafkan saya, bangsawan muda. Bolehkah saya meminta nama senior yang terhormat ini? Junior ini adalah Sueleng, dari keluarga Yu. Sueleng menolak untuk bergerak bahkan selangkah pun dan bahkan mengeluarkan nama keluarga Yu-nya. Ini menyebabkan Ling Tian menjadi kaku, sinar dingin melintas di matanya saat gelombang niat membunuh yang kuat keluar darinya. Pria tua ini hanyalah seorang peramal yang berkeliaran di dunia persilatan, kalian berdua tidak perlu terlalu paranoid. Tapi, jika lelaki tua ini benar-benar ingin melakukan sesuatu pada Anda putri kecil, apa yang bisa kalian berdua lakukan? Sementara lengan Ye Qingchen lemah karena minum, pikirannya masih sangat jernih. Ling Tian sudah mengumpulkan kibatinnya dan jelas marah melihat bagaimana mereka berdua begitu nakal di rumahnya sendiri. Jadi bagaimana jika mereka dari keluarga Yu? Apa yang kalian berdua lakukan? Pintu di seberang berderit terbuka dan Yu Bingyan berjalan keluar, Tuan Ye ini juga temanku.
Wajah Yu Bingyan dipenuhi dengan kemarahan dan kecanggungan. Sementara mereka berdua mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, mereka masih menjadi tamu di keluarga Ling. Tindakan seperti itu mirip dengan otoritas tuan rumah yang berlebihan dan sangat tidak pantas. Saat Yu Bingyan mengatakan itu, Sue Leng dan Sue Fei tidak lagi ragu. Selama orang ini tidak memiliki niat buruk terhadap sang putri, mereka berdua tidak dapat diganggu dengan siapa dia, terlepas dari kemampuannya. Apa gunanya mereka bersaudara memprovokasi musuh seperti itu dengan sia-sia? Memikirkan bagaimana dia bisa membuat mereka menggigil hanya dari auranya sebelumnya, hati mereka mau tidak mau bergetar. Ling Tian kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Yu Bingyan dengan dalam. Kemudian, dia berjalan melewati Sue Leng dan Sue Fei dan memasuki ruang tamu. Karena Yu Bingyan sudah keluar, dia pasti tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka berdua. Mendengarkan keluhan jengkel, marah, dan cemas Yu Bingyan kepada Sue Leng dan Sue Fei, Ling Tian menghela nafas. Setelah Ye Qingchen mendengar desahan Ling Tian, dia juga tertawa kecil. Ling Tian keluar dari kamar tamu, cahaya bulan seperti air, menutupi langit dengan warna perak. Bayangan rak anggur miring dan sepertinya ada seseorang yang berdiri di sana. Saat Ling Tian berjalan ke sana dengan diam-diam, dia menyadari bahwa orang itu adalah Yu Bingyan. Ingin mendengar apa yang gadis ini lakukan di sini, Ling Tian menyembunyikan dirinya dalam bayang-bayang. Yu Bingyan mengenakan gaun putih saat dia berdiri di rak anggur dengan lemah, kepalanya menatap bulan. Untuk waktu yang lama, dia tidak bergerak dan diam. Tepat ketika Ling Tian merasa bahwa dia bertingkah sangat aneh, dia mendengar suara tetesan air dan jantungnya mengepal. Melihat ke atas di malam hari, wajah Yu Bingyan dipenuhi tetesan air mata yang berkilau di bawah sinar bulan. Wanita muda ini adalah keturunan bangsawan tetapi sangat menyedihkan. Saat mati di malam hari, dia menatap bulan sendirian dan menangis diam-diam. Bahunya bergetar saat air mata di wajahnya berangsur-angsur membentuk genangan kecil dan menetes ke bawah. Beberapa saat kemudian, desahan penuh keputusasaan dan ketidakberdayaan terdengar dari mulut Yu Bingyan. Dia kemudian bergumam, karena Chang'e mencuri obat mujarab, dia menjadi kesepian setiap malam. Celestial Chang'e, aku benar-benar iri padamu, kamu memiliki keabadian untuk memikirkan kekasihmu. Meskipun sangat pahit dan menyakitkan, itu juga merupakan bentuk kebahagiaan. Bagi saya memiliki orang yang saya sukai di sisi saya tetapi saya hanya bisa melihatnya dalam diam. Bahkan jika saya punya waktu untuk memikirkannya, itu tidak banyak. Saya berharap saya dapat meninggalkan segalanya dan mengabaikan segalanya. Buang semua tanggung jawab saya dan habiskan beberapa tahun terakhir hidup saya dengan bahagia. Tidak, bahkan jika itu beberapa bulan atau hari juga tidak apa-apa. Saya tidak berani, saya hanya tidak berani. Saya akan menyakitinya, akhirnya menyakitinya. Jika saya bisa, saya lebih suka dia mati sebelum saya dan membiarkan saya menanggung rasa sakit dari kerinduan yang tak ada habisnya. Saya juga tidak ingin dia melihat saya patah hati di depannya ketika saya mati. Dalam beberapa hari lagi, saya harus pergi. Tian hanya akan terus ada dalam mimpiku. Aku tidak tahan, aku benar-benar tidak tahan. Kenapa? Mengapa surga harus begitu kejam? Air mata mengalir di pipi Yu Bingyan seperti tetesan air hujan dan suara tetesan air menjadi semakin pekat. Angin sejuk kemudian berlalu dan membuat pakaian Yu Bingyan berkibar tertiup angin. Pada saat ini, tubuh lemah Yu Bingyan tampak seperti akan tertiup angin. Desir lembut terdengar dan ada kilatan cahaya. Saat Ling Tian melihat ke atas, Yu Bingyan sudah memegang pedang pendek, bersinar dingin di bawah sinar bulan. Dengan gelombang cahaya, sehelai rambutnya melayang ke bawah. Tian, aku tidak akan bisa menemanimu dalam hidup ini. Kuharap sehelai rambutku ini akan terkubur dalam keluarga Lingmu selamanya. Yu Bingyan berkata dengan suara redup seperti semut. Malam hening saat cahaya bulan menyinari mansion Ling, seolah mencoba menghibur wanita yang menyedihkan ini. Bayangan itu bergerak saat air mata di wajah Yu Bingyan berkilau di bawah sinar bulan. Dalam kegelapan, Ling Tian berdiri diam saat wajahnya berkerut kesakitan. Tinjunya terkepal erat dengan kukunya menggali ke dalam daging dan darahnya mengalir tanpa suara. Bingyan, Yaner, Ling Tian, pasti akan menyembuhkanmu. Bibir Ling Tian mengerucut saat alisnya berdiri tegak. Malam berlalu perlahan saat mereka berdua, satu dalam gelap dan satu lagi dalam terang, berdiri di sana tenggelam dalam pikiran mereka. Dalam keheningan,
satu-satunya yang bisa didengar hanyalah suara tetesan air. Namun, siapa yang tahu apakah itu karena air mata Yu Bingyan atau darah Ling Tian, keluarga Yang. Yang Kongkun duduk sendirian dengan alis berkerut dan wajah penuh kekhawatiran. Wajahnya tidak pernah dipenuhi dengan kekhawatiran seperti itu selama 5, atau bahkan 10 tahun, sudah. 2 hari telah berlalu dan tidak ada petunjuk tentang pembunuhan Namong Le. Anggota dari keluarga Namong pasti sudah dalam perjalanan ke sini. Berpikir tentang bagaimana Namong Yu begitu dingin terhadap keluarga yang mereka, kata-katanya sarkastik dan matanya dipenuhi permusuhan, yang Kongkun hanya bisa menghela nafas. Tampaknya keluarga Namong sudah mulai mencurigai keluarga yang mereka. Jika dia masih tidak memiliki petunjuk pada saat keluarga Namong tiba dan memberikan penjelasan yang sesuai, konflik pasti tidak terhindarkan. Untuk mengejar para pembunuh Namong Le, pasukan yang dia kerahkan telah menarik perhatian keluarga kekaisaran. Sekarang, keluarga kekaisaran mulai semakin waspada terhadap keluarga yang mereka. Yang Kongkun tidak bisa tidak khawatir. Namun, Yang Kongkun tidak tahu bahwa keluarga Namong tidak hanya curiga bahwa mereka adalah pelakunya. Mereka sangat yakin bahwa keluarga yang adalah pelakunya. Lagi pula, tidak ada yang akan mencurigai sesuatu yang dikatakan dalam nafas terakhir seseorang. Raungan tiba-tiba itu terdengar dari jauh dan bergema terus-menerus di malam hari. Jelas bahwa pemilik raungan ini pastilah seorang ahli dengan kultivasi yang mendalam. Yang Kongkun terkejut, hanya siapakah orang ini? Seberapa dalam kibatinnya? Apakah keluarga yang saya bahkan memiliki ahli seperti itu? Tiba-tiba, mata Yang Kongkun berbinar, orang yang membunuh Namong Le pastilah seorang ahli seni bela diri. Pemilik raungan itu jelas tidak lebih lemah dari pelakunya. Setelah damai selama bertahun-tahun, mengapa ahli seperti itu muncul di kerajaan Bantalan Langit? Atau mungkin, keduanya sebenarnya adalah orang yang sama. Mungkin, jadi bagaimana jika mereka bukan orang yang sama? Untuk menjebak seseorang, siapa peduli jika tidak ada bukti? Yang paling penting adalah memastikan bahwa orang ini bukan dari keluarga yang mereka. Setelah raungan berlalu, dan tempat itu tiba-tiba tampak begitu sunyi, Yang Kongkun berteriak, "Pria!" 2 pelayan keluarga segera masuk dan berdiri tegak. Cepat periksa dari mana raungan itu berasal. Selidiki siapa orang itu dan segera laporkan. Kata Yang Kongkun. Tidak perlu menyelidikinya. Mengikuti kata-kata itu, seseorang masuk. Yang Zeng, kamu kembali. Bagaimana keadaan di barat laut? Yang Kongkun mengungkapkan ekspresi gembira dan memerintahkan kedua pelayan itu untuk pergi. Hal-hal yang sangat buruk di barat laut. Beberapa orang yang kami kirim telah menghilang secara misterius. Hal-hal di barat laut sekarang sangat sulit dikendalikan. Pria parubaya bernama Yang Zeng ini adalah ahli taktik nomor 1 Yang Kongkun dan sangat licik dan licik. Agar keluarga yang kehilangan kontak dengan Ling Kong di peternakan kuda barat laut, Yang Kongkun takut sesuatu pasti telah terjadi. Karena itu, dia mengirim salah satu orang kepercayaan dekatnya untuk melihat apa yang salah. Apa? Semua orang kita menghilang. Apa yang terjadi? Apakah kamu sudah menyelidikinya dengan jelas? Yang Kongkun kaget dan hampir melompat dari tempat duduknya. Peternakan kuda barat laut adalah bidak catur yang telah diatur oleh Ling Kong dan Yang Kongkun selama 20 tahun penuh. Ini juga salah satu kartu truf mereka untuk berurusan dengan keluarga Ling. Sekarang ada yang tidak beres, bagaimana mungkin Yang Kongkun tidak khawatir? Ceritanya panjang berkaitan dengan barat laut dan kita bisa membicarakannya di kemudian hari. Kepala keluarga, hal terpenting saat ini adalah masalah di ibu kota saat ini. Yang Zen adalah tubuh yang penuh debu dari perjalanan dan wajah yang penuh kelelahan. Tapi dari cara dia berbicara, terlihat jelas bahwa dia sangat tahu tentang apa yang terjadi di keluarga Yang. Ketika saya kembali dari barat laut, saya mendengar beberapa tentara kami berbicara tentang cek mereka dari sore hari. Mereka bertemu dengan setan kecil Ling Tian dan bahkan dimarahi olehnya. Namun, mereka mengatakan sesuatu yang benar-benar membuat saya sangat tertarik. Benda apa? Yang Kongkun mau tidak mau harus lebih berhati-hati. Mereka menyebutkan bahwa setan kecil Ling Tian bertemu dengan seorang peramal berpakaian hijau di jalanan. Setelah beberapa kalimat, Ling Tian mengundangnya untuk minum dan mereka menghabiskan sepanjang sore untuk minum. Kemudian, Ling Tian mengundangnya kembali ke rumahnya sendiri. Tinggal, sementara Ling Tian ini tampaknya menjadi celana sutra di permukaan. Dia sangat sulit untuk berurusan dengan. Dia pasti bukan seseorang yang akan mudah dibodohi oleh penipu. Karena dia mengundang peramal berpakaian hijau kembali ke rumahnya.
Tempat tinggal, peramal berpakaian hijau ini pasti menonjol dengan caranya sendiri. Raungan itu datang dari arah keluarga Ling dan mungkin dari peramal berpakaian hijau itu. Sementara kekuatan keluarga Ling meningkat selama beberapa tahun terakhir, mereka sepertinya tidak memiliki ahli seperti itu. Yang Zeng mulai menganalisis situasinya. Benar, apalagi, kata Yang Kongkun dengan tatapan memuji. Menurut perkiraanku, Namong Le seharusnya tidak dibunuh oleh peramal berpakaian hijau ini. Pertama, dia baru memasuki kota hari ini dan keluarga Ling sepertinya tidak ada hubungannya dengan kematian Namong Le. Selanjutnya, seni bela diri peramal berpakaian hijau ini mungkin jauh di atas si pembunuh. Awalnya, kami tidak ingin memprovokasi ahli seperti itu. Tapi sekarang keadaan sangat mengkhawatirkan, kami dapat menggunakan peramal berpakaian hijau ini untuk memasak mengarang cerita tentang kematian Namong Le dan menarik keluarga Ling. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak dapat menarik diri dari masalah ini. Pada saat yang sama, kita akan dapat mengalihkan perhatian keluarga Namong dari keluarga yang kita. Yang Zeng kemudian tertawa kecil,